Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam BIMTEK Pendidikan Keterampilan Hidup PKH. Modul 3 mengembangkan hubungan yang saling menghormati pada pertemuan 12 kesehatan reproduksi bagian 2. Perhatikan petunjuk penggunaan modul ini. Ada beberapa tombol yang dapat Anda klik saat mempelajari modul ini. Tombol selanjutnya, tombol kembali, tombol indeks, tombol audio, tombol pesan penting, keterangan halaman. Jika Anda menemukan instruksi seperti ini, maka kliklah semua ikon yang ada pada slide tersebut. Silakan klik kotak hijau jika Anda sudah mengerti. Selamat belajar! Selamat datang di pertemuan 12, Kesehatan Reproduksi bagian 2. Pada akhir pertemuan ini, Anda diharapkan mampu memfasilitasi siswa-siswi Anda dalam menjelaskan proses pembuahan dan kehamilan, mengenali risiko-risiko kehamilan di usia remaja, menjabarkan batasan dalam menjalin hubungan. Sebelum mengajar, Pak Justinus mengajak siswa-siswi untuk pergi ke ruang lab biologi. Kali ini, Pak Justinus akan memberikan pengetahuan tentang proses kehamilan, risiko kehamilan di usia remaja, dan batasan dalam menjalin hubungan. Kehamilan merupakan satu fase dalam hidup perempuan yang akan dialami oleh sebagian besar dari siswi perempuan kelak. Idealnya, kehamilan harus terencana dengan baik. Walaupun ada juga kehamilan yang tidak direncanakan, baik di dalam perkawinan ataupun di luar perkawinan. Kehamilan dapat terjadi karena beberapa tahapan sebagai berikut. Klik setiap gambar untuk informasi lebih lanjut. Hubungan seks antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui ejakulasi di mana jutaan sperma dilepas dari penis ke dalam vagina. Sperma-sperma tersebut kemudian berenang melalui vagina ke dalam rongga rahim atau uterine cavity dan melewati tuba Fallopi dan menjangkau sel telur. Pembuahan akan terjadi ketika sperma menjangkau sel telur yang matang. Meskipun terdapat jutaan sperma yang masuk, hanya ada satu sperma yang akan menjangkau dan membuahi sel telur. Sel telur yang dibuahi kemudian bergerak melewati tuba Fallopi dan mendekatkan dirinya pada dinding rahim atau uterine wall, di mana sel telur tersebut akan bertumbuh dan menjadi janin atau fetus. Jika sel telur tidak dibuahi, akan terjadi menstruasi. Sel perempuan dapat hamil sejak pertama kali menstruasi atau menarche pada usia 10-15 tahun, hingga memasuki menopause sekitar usia 50 tahun. Tetapi menopause bisa terjadi sebelum atau sesudah usia tersebut. Ingatlah bahwa laki-laki dapat membuat seorang perempuan hamil bahkan pada saat hubungan seks pertamanya jika mereka tidak menggunakan alat kontrasepsi yang efektif. Dan tanda-tanda umum dari kehamilan yaitu tidak mendapat menstruasi, perut kram dan terjadi pendarahan ringan, merasa lelah, lebih sering buang air kecil, perubahan pada payudara, mual, dan perubahan pada suasana hati. Kehamilan yang direncanakan akan berdampak positif pada ibu dan bayinya. Sedangkan kehamilan yang tidak diinginkan dapat menimbulkan bermacam-macam komplikasi kesehatan dan sosial. Terdapat 3 syarat yang harus terpenuhi sebelum saatnya tepat bagi seorang perempuan untuk hamil. Klik setiap gambar untuk informasi lebih lanjut. Kesiapan fisik. Waktu yang optimal untuk kehamilan adalah ketika perkembangan organ reproduksi sudah tuntas. Ini terjadi ketika masa remaja sudah lewat dan remaja atau kaum muda sudah masuki masa dewasa. Sebuah kondisi fisik yang optimal harus disiapkan melalui konsumsi makanan-makanan yang bergizi, khususnya yang mengandung zat besi dan asam folat, untuk mencegah anemia atau kekurangan sel darah merah ketika hamil. Perempuan hamil yang mengalami malnutrisi akan berisiko lebih tinggi untuk melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Anak-anak yang memiliki berat badan lahir rendah berisiko lebih tinggi untuk berkembang menjadi remaja yang kekurangan gizi, menciptakan sebuah siklus malnutrisi. Kesiapan mental. Perkawinan dan kehamilan merupakan fase atau tahap baru dalam hidup yang membutuhkan kedewasaan emosional dan kondisi mental yang baik. Laki-laki dan perempuan harus memiliki pengetahuan dan komitmen untuk membesarkan anak, di mana hal ini bisa sangat menantang. Salah satu hal terpenting untuk dilakukan adalah mengikuti konseling pranikah
untuk mengetahui kondisi satu sama lain dan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan apapun yang dapat terjadi akibat perbedaan sifat masing-masing. Sosial ekonomi. Kesiapan sosial ekonomi dalam perkawinan berarti pihak laki-laki dan perempuan mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar atau primer mereka, seperti sandang, pangan, dan papan. Kehamilan yang tidak direncanakan dan diinginkan akan menimbulkan bermacam-macam komplikasi kesehatan dan sosial seperti Klik setiap gambar untuk informasi lebih lanjut. Masalah kesehatan mental atau depresi, stigma dan penolakan dari keluarga, penyakit dan kematian pada bayi, putus sekolah, perkawinan anak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang batas-batas dalam menjalin hubungan. Kita harus memahami batas-batas hubungan dalam membantu orang lain, mengetahui apa yang dapat dan tidak dapat diterima berdasarkan keterbatasan kita masing-masing. Sama halnya dengan batas-batas lain yang ditemui di sekitar kita, batas-batas dalam hubungan membantu orang lain melihat atau mengetahui apa yang dapat dan tidak dapat kita terima berdasarkan keterbatasan-keterbatasan yang kita miliki. Yang membedakan hanyalah bahwa batas-batas dalam sebuah hubungan tidaklah mudah untuk dicermati, bahkan dapat berubah tergantung pada konteksnya. Berikut adalah contoh cara berkomunikasi yang siswa-siswi gunakan jika batas-batas mereka dilanggar. Klik setiap nomor untuk informasi lebih lanjut. Nomor 1, berkata tidak. Nomor 2, menggunakan bahasa tubuh, seperti menyilangkan lengan atau mendorong mereka agar menjauh darimu. Nomor 3, menjauhi orang atau tempat tersebut. Nomor 4, mengancam bahwa dirimu akan melaporkannya kepada pihak yang berwenang, guru, polisi, orang tua, dan lain-lain. Berikut adalah contoh cara berkomunikasi yang siswa-siswi gunakan untuk mengetahui apakah seseorang merasa nyaman pada situasi tertentu atau tidak. Klik setiap nomor untuk informasi lebih lanjut. Menanyakan apakah kamu tidak merasa keberatan dengan hal ini. Nomor 2, memperhatikan tanda-tanda bahasa tubuh, apakah orang tersebut mendorong kita agar menjauh dari mereka, atau apakah mereka terlihat ketakutan dan tidak yakin. Nomor 3, jangan pernah menekan atau memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin mereka lakukan. Pak Justinus menjelaskan kepada siswa-siswi bahwa meski penting bagi kita untuk mengkomunikasikan batas-batas kita dengan orang lain, seringkali hal tersebut terasa sulit, terutama jika ada tekanan dari teman sebaya atau ada kekerasan atau pelecehan di dalamnya. Beberapa poin penting yang perlu diingat pada pertemuan kali ini, diantaranya, klik setiap nomor untuk informasi lebih lanjut. Nomor 1, semua orang memiliki batas yang berbeda-beda terkait apa yang menurut mereka baik atau dapat diterima dalam sebuah hubungan. Nomor 2, tidak ada seorang pun yang berhak untuk memaksa kita melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan. Nomor 3, kita berhak untuk menolak bentuk-bentuk kontak fisik apapun kapanpun. Nomor 5, merupakan sebuah kewajiban bagi tiap orang untuk bertanya kepada pasangan mereka apakah mereka merasa nyaman melakukan sesuatu dalam hubungan tersebut. Untuk mengetahui bagaimana alur pembelajaran, kenali batas-batasmu. Cobalah lihat referensi berikut. Klik ikon untuk informasi lebih lanjut. Kegiatan kenali batas-batasmu. Bagaimana? Apakah Anda sudah memahami tentang proses kehamilan, risiko kehamilan di usia remaja, dan batasan dalam menjalin hubungan? Jika sudah, kerjakan latihan pada slide selanjutnya. Sel telur yang dibuahi bergerak melewati tuba falopi dan melekatkan dirinya pada dinding rahim atau uterine wall. Jika sel telur tidak dibuahi, maka akan terjadi pilih satu jawaban yang tepat. Menstruasi. Kehamilan yang tidak direncanakan dan diinginkan dapat menyebabkan bermacam-macam masalah serta komplikasi kesehatan dan sosial, seperti pilih 2 jawaban yang tepat. Masalah kesehatan mental atau depresi, putus sekolah. Bagaimana cara berkomunikasi yang tepat jika batas-batas Anda dilanggar? Pilih 2 jawaban yang tepat.
berkata tidak, menjauhi orang atau tempat tersebut. Selamat, Anda telah mempelajari materi pertemuan 12, Kesehatan Reproduksi bagian 2. Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut. Proses pembuahan dan kehamilan. 1. Hubungan seks antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui ejakulasi, di mana jutaan sperma dilepas dari penis ke dalam vagina. 2. Sperma-sperma tersebut kemudian berenang melalui vagina ke dalam rongga rahim atau uterine cavity dan melewati tuba Fallopi dan menjangkau sel telur. Pembuahan akan terjadi ketika sperma menjangkau sel telur yang matang. 3. Meskipun terdapat jutaan sperma yang masuk, hanya ada satu sperma yang akan menjangkau dan membuai sel telur. 4. Sel telur yang dibuai kemudian bergerak melewati tuba Fallopi dan melekatkan dirinya pada dinding rahim atau uterine wall, di mana sel telur tersebut akan bertumbuh dan menjadi janin atau fetus. Jika sel telur terbuai, akan terjadi menstruasi. 5. Perempuan dapat hamil sejak pertama kali menstruasi atau menarche pada usia 10-15 tahun, hingga memasuki menopause sekitar usia 50 tahun. Tetapi menopause bisa terjadi sebelum atau sesudah usia tersebut. Risiko kehamilan di usia remaja. 1. Masalah kesehatan mental atau depresi. 2. Stigma dan penolakan dari keluarga-keluarga. 3. Penyakit dan kematian pada bayi. 4. Putus sekolah. 5. Perkawinan anak. Batas-batas dalam jalin hubungan. 1. Semua orang memiliki batas yang berbeda-beda terkait apa yang menurut mereka baik atau dapat diterima dalam sebuah hubungan. 2. Tidak ada seorang pun yang berhak untuk memaksa kita memasuki sesuatu yang tidak ingin kita lakukan. 3. Kita berhak untuk menolak bentuk-bentuk kontak fisik apapun, kapanpun itu. 4. Merupakan sebuah kewajiban bagi tiap-tiap orang untuk bertanya kepada pasangan mereka, apakah mereka merasa nyaman melakukan sesuatu dalam hubungan tersebut. 5. Jangan pernah berasumsi seseorang ingin melakukan sesuatu hanya karena kita ingin melakukannya. Demikianlah pertemuan 12 kesehatan reproduksi bagian yang kedua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.